Oke, shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya sekarang? Salam Luar Kak, puji biasa Tuhan. Ibu Feby. Kak, Ibu Feby. Masih ada sukacita untuk Masih untuk ada. beribadah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, untuk mengawali ibadah, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih telah kumpulkan kami pada siang hari ini di dalam Zoom meeting ini. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, teman-teman, untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini, mari kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, teman-teman, untuk lagu kedua, Kaulah Pengharapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, teman-teman. Untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu yang ketiga. Seperti terus yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku untuk lebih lagi dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk waktu selanjutnya kami mempersilahkan Pastor Dr. Saud untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di siang hari ini
kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu untuk kami lebih mengenal Tuhan, semakin akrab dan intim, sehingga kehidupan kami menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan baik di dalam kehidupan kami maupun melalui diri kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sambil menunggu share screen-nya ditampilkan, ya silahkan. Tema yang diberikan oleh Pastor Gary, pembina, ya, itu adalah faith atau iman, hope, pengharapan, dan love, ya, kasih. Tema ini sangat sering gitu ya kita dengar. Bahkan saya kalau mengatakan kalau ingin mengetahui lebih dalam bisa mencarinya di Google, tetapi kembali lagi tadi bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu memiliki ciri khas dari setiap para hamba Tuhan ketika dia memaparkan. Nah, ya. Nah, jadi melalui gambar ini saudara lihat ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ini kenapa kok Pak Dokter ini mengkombinasi gambarnya sedemikian rupa, kan gitu ya. Gambar-gambar itu bisa mewakili, ya. Ada Yesus yang mengatakan di sini, mari ikutlah aku, ya. Berarti ketika kita mau mengikut, kita harus mengimaninya. Nah, itu di lengan atas, ya. Lalu di siku, gitu ya, untuk bergerakan itu pengharapan. Nah, kasih itu penjangkauan, ya. Jadi di tangan gitu yang menggenggam orang. Kalau lihat gambar ini sudah sangat populer ya waktu perayaan Natal ya PGI ya tahun lalu ya. Ini gambar-gambar ini adalah kombinasi gambar orang yang beraneka ragam. Gambar mulut, hidung, dan dahi ini gambar seorang ibu yang memeluk anaknya ya dan sebagainya. Jadi ini gambar-gambar yang dikombinasi. Artinya gitu ya. Kita mau membawa real kebenaran firman Tuhan itu berdasarkan realita kenyataan hidup, gitu ya. Bukan mempelajari secara pendalaman Alkitab atau yang dikatakan teologi-teologi yang memang itu bidang-bidang mereka. Tapi saya kalau sebagai dokter selalu ingin penerapannya bagaimana, ya. Ya silakan slide selanjutnya. Terima kasih. Nah perhatikan baik-baik. Saya memberikan gambaran ini. Iman, pengharapan, dan kasih ini melalui sebuah gambar tanaman, pohon ya, walaupun ini hanya ilustrasi untuk melihat dari sisi manusianya. Jadi di gambar ini ada benih gitu ya, benih gitu ya, yang di tangan itu ya supaya biji yang ditanam. Lalu yang ditanam ini akan tumbuh secara perlahan-lahan sampai akhirnya dia membesar ya. Ini hanya gambaran awal saja. Nah, jadi di dalam Roma 10 ayat 17 kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau dilihat dari benih ini menggambarkan kalau adik-adik ya tahu di dalam Matius 13 itu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang penabur. Tahu ya? Penabur. Nah, di mana yang ditabur itu adalah benih, itu benih firman Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Jadi, iman seseorang itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sedangkan iman, pengharapan, dan kasih ini sebenarnya adalah gambaran real kehidupan kita. Jadi kita bisa menilai diri kita, mengukur diri kita, dan menilai orang lain dari ketiga hal ini. Ya, dari imannya, dari pengharapan, dan kasihnya. Nah, itu lihat. Jadi kita yang sudah mendengar firman Tuhan, timbul iman. Nah, masalahnya benar nggak iman kita timbul? Ya, setelah mendengar firman Tuhan, sudah banyak kan yang didengar. Ada yang ditabur, jatuhnya di pinggir jalan, kagak ngerti, gitu ya, tak ada hasilnya. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, dia cuma sebentar saja, tidak bisa berakar karena tanahnya tipis lalu mati. Ya, artinya firman Tuhan itu nggak dilakukan. Ada yang jatuh di tanah semak duri, kira-kira gitu. Udah tumbuh,
tapi nggak berbuah matang karena ada masalah kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini nanti berhubungan dengan pengharapan. Kira-kira begitu. Wah, saya berharap hidup saya begini, tapi kenapa ya kok persoalan begini, begitu. Akhirnya buahnya, kasihnya juga ikut turun. Gitu ya. Maka perhatikan Ibrani 11 ayat 1 ini, dia sudah berbicara antara iman dan pengharapan. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita ini, ya, pengharapan yang ada di dalam diri kita semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Misalnya kalau, ya ini saya hanya urai-urai supaya nanti agar lebih ngerti, karena bahan ini hanya 5 slide saja. Jadi, tapi saya urai-uraikan dengan pelan-pelan. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berjanji ya bahwa Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Kira-kira gitu ya. Nah, firman Tuhan ini kita imani tidak? Nah, gitu kan, kalau kita imani maka kita akan memiliki harapan bahwa masa depan kita, sekalipun saat ini mungkin belum kelihatan, sedang bekerja keras atau mengalami masalah dan kesulitan, baik karena COVID-19, tubuh kita sakit, atau karena ada sesuatu bencana yang terjadi di dalam kita, baik itu kecelakaan, jatuh, atau apa saja, ya. Kira-kira apakah masa depan yang penuh harapan itu tetap kita miliki atau tidak? Nah, ini yang kita imani, gitu kan? Nah, kalau kita masih tetap memiliki pengharapan, maka kita akan bergerak terus. Kira-kira begitu. Nanti saya akan jelaskan kaitannya dengan kasih. Ya. Oke, kita masuk ke Yohanes 14. Ya. Yohanes 14:15, Tuhan Yesus bilang gini, "Jikalau kamu mengasihi aku." Nah, itu bicara kasih. "Kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, sekarang kita lihat diri kita. Pak, saya sudah punya iman. Saya yakin firman Tuhan itu saya imani. Oke. Terus apa yang kamu yakini? Saya akan punya harapan, Pak, bahwa bersama Tuhan saya akan berhasil. Apalagi suka mengatakan saya tidak akan jadi ekor tetapi jadi kepala, keren gitu. Ya, kadang-kadang kan hanya sekedar diucapkan. Nah, sekarang persoalannya adalah ya, firman Tuhan yang sudah Anda imani tadi dan yang menjadi pengharapan saudara dan saya dilakukan enggak? Itu dia ya, sederhananya gitu, dilakukan enggak? Kenapa? Kalau kita lakukan berarti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau ditanya kasih itu apa, Pak, dalam satu sisi? Kasih itu adalah suatu perbuatan yang didasarkan firman Tuhan yang diimani dan menjadi harapannya. Nah, gitu ya. Kan sederhana sekali. Gitu ya. Jadi sederhana sekali. Saya ulangi lagi, kasih itu apa, Pak? Ya. Kasih itu adalah firman Tuhan yang diimaninya dan dijadikannya jadi pengharapan dalam hidupnya, dia lakukan. Gitu. Tapi kenyataannya tidak, gitu ya. Kenyataannya tidak. Udah banyak dengar, udah baca banyak tema begini, lewat saja, gitu ya. Lupa. Tapi pengen masih dengar firman Tuhan. Kira-kira ini hari Senin, nanti Rabu siapa, Sabtu siapa? Hilang semua, gitu kan? Malah aku masih seperti yang dulu, tetap aja sama, gitu kan? Kalau dia masih bawel, dia bawel. Kalau masih pacarannya dibilang nggak boleh sentuh-sentuh, masih disentuh. Ya apa pokoknya masih saja sama begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang dikatakan ya bahwa iman, pengharapan dan kasih di dalam dirinya ya sangat rendah atau nol gitu ya. Nol gede. Kita nggak boleh bilang percuma, nol gede, gitu kan? Nanti kita tanya, "Baby, apakah kamu mengimani firman Tuhan itu?" "Oh yes, gitu. "Apa yang kamu imani?" "Saya memiliki keyakinan, pengharapan atas firman itu." "Yes." "Kamu lakukan nggak?" Nah, ini masalahnya, Pak. Saya doain aja ya, Pak ya, kalau memang itu kehendak Tuhan. Nah, cuma didoakan, dilakukan enggak, ya sudah, puji Tuhan.
Nah, kalau yang sudah pernah kuliah atau sedang kuliah, bukunya nggak usah dibaca, diimani aja bahwa buku ini penuh dengan ilmu, ya, diimani dan diharapkan aja menjadi orang pintar. Lalu doakan aja bukunya dalam nama Tuhan Yesus, ya, semua isi buku. Nggak usah dibaca, nggak usah dilakukan. Nah, nanti pasti ujian, ya, pas kali ujian nanti minta pertolongan Roh Kudus. Lalu dosennya bilang gini, ya, kalau dosennya saya akan bilang gini, Feby, kamu nyontek ya? Enggak, Pak Dokter, enggak. Terus kamu lagi ngomong sama siapa? Saya lagi meminta pertolongan Roh Kudus. Aduh, Feby, Roh Kudus itu bukan joki untuk memberitahu jawabannya sama kamu. Nanti yang lulus Roh Kudus, tapi Roh Kudus nggak bakal ngasih tahu sama kamu, karena kalau dia kasih tahu dia berarti curang. Gitu. Sehingga saya mengatakan kepada saudara, di dalam setiap ujian Roh Kudus itu tidak akan memberikan tahu jawabannya apa. Kalau tidak nanti Roh Kudus dibilang ya dimarahin dosennya lah, kira-kira begitu, dimarahin Pak Dokter nanti. Nah, jadi supaya berhasil, firman Tuhan itu imani, jadikan itu sebuah pengharapan untuk hidupmu menjadi lebih baik lagi, dan lakukan, gitu ya. Itulah realitanya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih ini adalah gambar diri kita sebenarnya. Jadi kita bisa ukur nih, ya. Nanti akan saya jelaskan lagi pelan-pelan. Oke, kita masuk slide selanjutnya, ya. Nah, oleh sebab itu kan tadi ada pohonnya, sekarang tanahnya kita akan melihat dulu dalamnya biar jelas gitu ya. Nah, iman, pengharapan, dan kasih ini untuk mengetahuinya kita belah. Kalau misalnya saudara di sini hatinya dibuka gitu. Kira-kira dia punya akar nggak sih pohon ini? Atau dia pohonnya cuman pohon-pohon bunga-bungaan? Ya, saya pecinta bunga, ya, gitu ya. Tapi nggak suka dengan bunga yang asli, karena bunga yang asli itu harus dirawat. Jadi bunga-bunga plastik, gitu ya. Jadi orang akan bilang kalau ke tempat dokter itu mau di ruangannya pasti penuh dengan bunga karena dia suka dengan bunga. Apa aja bunga kasih aja sama dia. Apalagi kalau bunga bang paling senang dia, gitu ya. Gitu ya. Itu ya. Kalau seorang perempuan senang dikasih bunga, jangan lupa ini masih separuh sayang, bilang sama dia. Kok separuh? Iya. Ya, separuhnya lagi apa? Bunga bang ya, sayangku ya. Jangan lupa gitu. Untuk masa depan kita nanti bersama, gitu ya. Emang untuk makan malam minggu diajak kencan gitu nggak pakai uang apa, kan gitu ya. Nah, Anggi udah senyum aja. Masa iya diajak kencan yang bayarin malah saya Pak yang bayarin, katanya misalnya. Cowok lah yang bayarin, nanti kalau udah nikah saya yang masakin gitu loh ya. Oke, kita lihat ya Kolose 2 ya, Kolose 2. Jadi kita lihat ini. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, sudah terima Yesus ya, jadi orang Kristen nih, jadi peserta. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, dia hidup nggak tetap di dalam Kristus. Oke, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia atau di dalam Kristus. Nah, kita lihat nih, sekarang kita lihat pohon-pohonnya setiap orang, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Kita lihat nih, berakar nggak? Ya. Nah, artinya kalau dia berakar, itu artinya diri seseorang itu ya benar tertanam di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dan dia menyerap gitu ya, menyerap makanan nutrisi dari firman Tuhan itu yang dibaca. Jadi orang Kristen tidak mungkin hidup tanpa firman. Makanya Tuhan bilang gini, manusia hidup bukan hanya oleh roti ya, tetapi juga oleh firman Tuhan. Nah, jadi jangan terlalu sering mencari firman Tuhan lalu tapi lupa mencari roti. Nanti Anda keliru, firmannya kebanyakan, rotinya sedikit ya. Jadi saudara akhirnya dekat sama Tuhan tapi hidupnya melarat. Nah, itu hati-hati ya. Jadi harus tahu membuat keseimbangan. Manusia hidup bukan hanya oleh roti. Berarti roti itu perlu ya, tapi juga oleh firman. Berarti oleh firman dan roti. Nah, makanya ada dalam Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah atau carilah dulu firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kamu jangan khawatir. Karena apa yang kamu kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau saudara berakar dan dibangun, nah, jadi seperti pohon ini, dia tumbuhnya benar. Gitu ya. Jadi ada yang nggak benar. Karena apa? Nanti kalau dia nggak benar,
Contohnya, yang jatuhnya di pinggir jalan, nampaknya ada benih di atasnya, ya, tetapi dia nggak berakar, hilang deh, ya. Lalu dia nggak pernah bertunas. Nah, ada yang di tanah berbatu, tunas, ada masalah sedikit, dia lupa karena akarnya kurang bagus. Jadi perhatikan gambar ini, kan semakin besar pohonnya bertumbuh, semakin besar juga akarnya. Amin. Ya. Jadi saudara kalau merasa semakin dekat sama Tuhan, makin dewasa, sebenarnya akar saudara, kebutuhan saudara, keterikatan saudara akan firman Tuhan itu semakin besar, ya, semakin dalam, gitu. Ya, ini penting ya. Kita lihat slide selanjutnya. Ini supaya kita berakar. Nah, itu iman. Nah, perhatikan dari pohon ini. Selanjutnya apa, Pak? Kira-kira begitu. Ya, karena iman, pengharapan, dan kasih ini seperti buah pohon ini, seperti pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Jadi itu iman dan pengharapan dan kasih dilihat. Nah, akar tadi ini adalah iman, ya, yang tertanam di dalam firman Tuhan. Lalu karena dia tumbuh terus dengan ada pohon dan bunga, ada pengharapan di dalamnya bahwa pohon ini nanti berbuah. Kira-kira begitu, ya. Pohon ini, yuk, kok langsung tamat, Pak? Jangan langsung habis dong, terima kasih tuh. Iya, oke, diulangi lagi ya. Masih slide-nya, slide yang ketiga. Oke. Slide keempat, Pak, masuk. Ya, slide keempat. Iya, terima kasih. Ya, jadi, nah, oleh sebab itu dikatakan orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih, nanti saya jelaskan, dia harus bertambah teguh dalam imannya. Akarnya harus semakin kuat, besar, maka batang-batangnya pun semakin kuat, gitu ya. Terus nanti daunnya juga makin segar, dia akan berbunga dan berbuah. Nah, gitu, ya. Nah, ini dia masuk iman, pengharapan, ya. Lalu kan ada masalah-masalah yang timbul. Nah, pengharapannya goyah enggak? Enggak, Pak. Jadi kalau pengharapan itu semakin bagus, itu karena imannya semakin tinggi, akarnya semakin bagus, dan kasihnya juga pun semakin bagus. Orang yang pengharapannya semakin rendah, imannya semakin rendah, kasihnya pun turun. Nah, itu harus ingat tuh. Ya. Jadi kalau melihat kita dengan misalnya nih kekasih kita nih, karena banyak yang muda ya, kekasih kita, Pak, kayaknya pacar saya atau kekasih saya itu kasihnya kayaknya mulai dingin, Pak, kurang. Kenapa ya, Pak, ya? Oh, berarti pengharapannya terhadap kamu juga sudah kurang. Kan gitu ya. Oh, jadi ya dia berharap sama kamu pun dia kurang. Lalu gitu ya. Kenapa, Pak, pengharapannya kurang? Dia sudah nggak percaya sama kamu. Nah, iman itu kan percaya, firman ya, gitu ya. Dia sudah kurang percaya sama kamu. Terus hasilnya apa, Pak? Ya buahnya gitu ya, dia jadi cuek aja. Coba aja kalau gitu kita putus. Lalu dia bilang, udah lama aku tunggu perkataan ini. Malah dia bilang gitu. Aku justru menunggu, kamu kok lama banget bilang putus gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kalau aku yang mutusin takut kesian, kamu nangis lagi kecewa. Terus nanti ngomongnya udah begini, udah begitu, udah begini gitu kan. Padahal dibilang Pak dokter itu udah belum, kan dibilang dokter itu nggak boleh pegang-pegang. Tapi kan saya udah kasih kamu megang-megang juga. Jadi kenapa kamu bilang putus gitu kan? Nah, itu contohnya gitu ya. Nah, kalau di dalam firman Tuhan beda lagi. Jadi kalau pengharapan Anda semakin tinggi, ini biasanya doanya semakin besar, ya. Doanya itu semakin dalam. Jadi kalau Anda malas berdoa, ya, malas berdoa karena rohaninya sudah semakin tinggi, tetapi bukan tingginya berkualitas, ya. Tinggi itu gini. Dia ambil ayat, saya nggak usah bilang ayatnya. Kan Tuhan telah berfirman, sebelum kita mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Terus kalau gitu, ya nggak usah lah berdoa terlalu panjang-panjang. Tinggal bilang aja, Tuhan engkau tahu kan? Akhirnya udahlah, nggak usah banyak berdoa lah, Tuhan sudah tahu kok. Ini dia pengharapannya, doanya udah mulai kandas. Artinya pengharapan ini sudah nggak kuat lagi. Dia akan bilang gini lagunya. Ada lagu rohani, tetapi yang bisa diplesetkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan kasih, haleluya. Kalau Tuhan nggak kasih, puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nah, ini biasanya ya
buahnya ini parah biasanya begitu. Karena apa? Pengharapannya rendah. Kalau pengharapannya tinggi bagaimana, Pak? Oh, dia kejar itu Tuhan sampai dapat, gitu loh. Ya. Tuhan, aku terus percaya, aku akan kerja keras gitu. Maka ada buahnya, ada hasil. Jadi dari sisi saya yang nggak akan saudara dapat di Google, cari-cari bahannya di Google, gitu ya. Iman tambah pengharapan ditambah kasih itu sama dengan buah. Nah, dari buahnya lah kita mengenal orang itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak buahnya dia kecut Pak. Dikit-dikit dia marah, kita lihat imannya kurang terhadap firman Tuhan. Yang mana Pak? Cepat mendengar, lambat untuk marah. Nah itu nggak dia imani, gitu ya. Jadi pengharapannya pun ya menjadi rendah. Lalu kasihnya, ya dia nggak punya kasihnya ya biasa-biasa saja. Lalu apa Pak? Ya dia gampang marah, gampang tersinggung, gampang begini. Nah itu buahnya. Nah jadi saudara boleh lihat sendiri di sisinya yang mana nih, ya. Kalau saudara punya pengharapan yang kuat, maka lihat Kolose 2 ayat 7, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, jadi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang mempertahankan iman pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga dia tetap melakukan hidupnya dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan melakukan firman. Kasih kepada sesama, tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Itu Roma 13 ayat 10. Jadi jangan ditanya lagi, Pak, apa bukti Pak bahwa saya mengasihi sesama? Jangan berbuat jahat. Pak, kalau saya pacaran dengan seseorang, dia pegang-pegang, berarti dia tidak mengasihi kamu. Karena dia berbuat jahat sama kamu. Karena itu hanya boleh kalau sudah nikah. Pak, kalau belum nikah bagaimana? Berarti itu jahat. Nah, kira-kira kan begitu. Berarti dia nggak mengasihi kamu. Gitu ya. Dia hanya ingin coba-coba kamu. Lalu nanti kalau dia sudah dapat, Pak, dia jadi bosan, tapi tidak terikat dalam pernikahan. Lalu akhirnya dia lihat lagi wanita atau pria lain. Lalu akhirnya berpisah. Kalau dalam pernikahan nggak bisa kecuali oleh kematian. Ada ikatannya, gitu loh ya. Itu letaknya beda. Jadi nanti jangan nanya ya Pak, kenapa pacar saya itu putus Pak. Nah, ingat aja, mungkin iman, pengharapan dan kasih ya saudara yang kurang gitu ya, sehingga dia tinggalkan. Karena kasih ini adalah sebagai bukti ya perilaku gitu. Jadi iman pengharapan ini terbentuk di dalam diri saudara. Nah, wujudnya itu berbentuk kasih. Apakah saudara mengasihi Tuhan, mentaati Dia? Itu dilihat karena iman pengharapan saudara tinggi atau rendah. Maka kasih saudara kepada Tuhan juga tinggi. Pak, kalau iman pengharapan saya rendah, maka kasih saudara kepada Tuhan juga rendah. Begitu juga kepada sesama. Maka kita lihat itu buahnya. Itu loh ya. Gampang ya? Oh, gampang sekali. Melakukan firman Tuhan memang nggak susah. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, melakukan firman Tuhan itu susah. Salah. Firman Tuhan itu enak, ringan, dan enak. Ya, tidak susah. Gitu ya. Bahkan menyenangkan. Bahkan di dalam Yakobus, kamu berbahagia melakukan hal itu. Oh, jadi nggak susah. Iya, nggak susah ya. Kita lihat slide terakhir. Ya, silakan slide terakhir. Nah, di sini Tuhan Yesus berbicara tentang ya mengenai iman, pengharapan, dan kasih ketika dia berbicara yang tercatat di dalam Yohanes ya pasal 15. Ya, slide yang kelima. Ya. Nah, slide yang ke-15, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Tuhan Yesus berbicara langsung bahwa gitu ya, iman, pengharapan, dan kasih, saya pengen lihat buahnya. Seberapa besar iman kamu, seberapa besar pengharapan kamu kepada saya, dan seberapa besar kasihmu kepada saya, begitu juga kasihmu kepada sesama, saya akan lihat dari buahnya. Gitu loh, ya. Jadi saudara perhatikan dari gambar ini juga ada akar yang terus makin tumbuh, batang, dan lain-lain. Ya, ada daun dan anggur yang biru ya. Ya, anggur biru jauh lebih enak gitu ya daripada anggur merah. Kalau anggur merah itu dangdut, anggur merah gitu ya. Nah, terus saya nggak tahu lagi kalimatnya, tapi gitulah, ya. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi ini sebuah produk bisnis. Istilahnya begitu. Bisnis apa, Pak? Ya, bisnis kerohanian, bisnis hidup kerajaan surga, bagaimana agar saudara dan saya berbuah. Maka dia minta iman. Nah, kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 6 ya, bahwa iman itu membuat saudara berkenan. Artinya saudara meyakini atau percaya kepada firman Tuhan itu. Sehingga ada pengharapan. Lalu saudara lakukan sebagai wujud kasih saudara, lalu akan ada buah. Nah, dia bilang ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik ini, ya.
setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, kalau saudara buka di dalam Lukas 13, mulai ayat 6, 7, 8, dan 9, di situ Tuhan Yesus berbicara, ya, suatu perumpamaan, dia melihat pohon ara yang tidak berbuah. Ketika dia bilang, lalu yang punya tuan itu melihat pohon ara ini, dia bilang, sudah 3 tahun aku mengharapkan buah dari pohon ini, tetapi pohon ara ini tidak berbuah. Lalu Yesus dalam perumpamaan itu memberikan instruksi, tebanglah dia, percuma dia tumbuh di tanah ini. Nah, gitu ya. Jadi setiap yang tidak berbuah memang Tuhan nggak suka, gitu ya. Jadi kita jangan pernah coba-coba sama sekali Tuhan mengerti, Tuhan akan ampuni, Tuhan penuh belas kasihan, Tuhan penuh kasih karunia. Lalu saudara jatuh bangun, kembali di situ-situ aja lagi masalahnya, gitu ya. Udah minta ampun dosa, kembali lagi, dosa lagi, buat kembali lagi. Nah, khususnya kalau yang pacaran itu yang suka berulang-ulang gitu. Aduh, nggak tahan sih, tadi sih nggak mau, gitu ya. Kalau tidak memegang atau tidak menyentuh sesuatu, tetapi disentuh juga, ya sudahlah, ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, hati-hati, sebentar lagi itu akan hancur gitu, ya. Nah, lalu ada tukang yang dalam perumpamaan itu di dalam Lukas 13 itu dia bilang gini, ya, Tuhan, janganlah tebang dulu, berikan waktu saya 1 tahun. Saya akan coba memupuk merawatnya. Oke, jadi ada diberikan kesempatan waktu. Ya silakan. Kalau nanti dia sudah tidak berbuah dalam 1 tahun baru ditebang. Jadi ujung-ujungnya kalau saudara tidak berbuah itu ya ditebang. Nah, istilah ditebang ini apa? Ya tidak berdampak. Sama dengan gini, garam itu kalau menjadi tawar nggak ada lagi gunanya. Ya, terang itu kalau ditaruh di bawah gantang, tidak ditaruh di kaki Dian, ya nggak akan bisa menerangi orang. Jadi artinya Kristen yang garamnya tidak asin, ya. Orang Kristen yang terangnya, ya, lilinnya ditaruh di bawah gantang, tidak berdampak. Nah, untuk ini kan Rasul Paulus bilang gini di dalam Roma 12 ayat 2. Halo, jangan gitu dong. Janganlah ya kamu ini serupa dengan dunia ini, berubah dong. Nah, kira-kira begitu. Ayo dong, mana iman, pengharapan, dan kasihnya supaya berbuah. Beda dong dengan orang dunia ini. Coba dong berpikir yang benar. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita itu berbuah? Nah, kita lanjutkan ya dari Yohanes 15 ayat 2. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Amin. Jadi saudara itu kalau berbuah makin dibersihkan, makin bagus. Kalau cobalah saudara apa saja kalau saudara bersihkan itu makin berharga. Sesuatu yang nggak saudara bersihkan biasanya itu tidak berharga. Ya. Jadi mari bersih-bersihkan diri, ya, maaf kata kalau yang punya pacar bersih-bersihkan dia, ya. Bukan hanya bersihkan mukanya, bersihkan tangannya gitu ya. Kalau ada tangannya nakal jangan kasih hanya hand sanitizer gitu ya, kasih bara api sedikit biar agak ya aduh kamu jahat banget katanya, nggak apa-apa, ya. Kan itu belum saya potong tangannya. Kalau firman Tuhan bilang kalau tanganmu ini yang buat kamu dosa, dipotong aja. Anggi tolong dicatat itu ya, tapi jangan dilakukan ya. Jangan dipotong. Nah, itu misalnya. Jadi tangan ini itu ya harus jangan sampai membuat dosa. Kira-kira begitu ya. Nah, untuk apa dibersihkan? Nah, dibilang dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau saudara dan saya dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan, itu tujuannya supaya saudara makin banyak berbuah, makin berdampak, makin berguna bagi kerajaan surga, makin menerangi, ya. Nah, menariknya di sini Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Nah, pertanyaannya gini, kira-kira pernyataan Yesus yang ayat 15, ya, pasal 15 ayat 3 ini tepat nggak sama kita? Ya, kalau ditanya, dia bilang gini, ya, Feby, Anggi, Stefanus, Angel, Yosua, Dara, Benyamin, Magdalena, Dina, ya, apakah kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu? Nah, katakan Tuhan sudah bersih, gitu kan? Tapi Yesus bilang ya mereka sudah bersih, gitu ya, walaupun belum sempurna, tapi sudah bersih. Oh ini yang kotor, yang nggak pantas sudah dibersihkan dengan firman. Karena apa? Karena saya mengimani firman itu dan saya menaruh harapan akan firman itu dan saya melakukannya. Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Faith, hope, and love. Ya itu faktanya. Kalau tidak, ya belum jadi apa-apa. Makanya kan kita sering bilang gini, Rasul Paulus bilang, kalau ditinjau dari waktu sih kamu harusnya jadi pengajar, tapi kamu masih saya kasih susu. Karena kamu seperti bayi, belum bisa membedakan antara baik dan yang jahat. Yang baik datang, kamu lakukan baik. Yang jahat datang, kamu lakukan jahat. Jadi kamu ini nggak bisa membedakan. Karena hanya orang dewasa yang mampu bisa membedakan hal itu. Nah, kamu
tidak bertumbuh. Karena kenapa? Karena lamban dalam mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengar itu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Iman, pengharapan dan kasihmu itu sangat rendah. Gitu. Sehingga buahnya pun ya masih kecut. Nah, kalau saudara baca, enak nih iman, pengharapan dan kasih ini saudara bisa baca di dalam Yesaya pasal 5 ya. Catat aja, saya nggak, satu pasal Yesaya pasal 5 itu sangat menarik untuk saudara baca nanti ya. Nah, jadi ini yang, nah sebagai ayat penutup ya, Tuhan bilang gitu ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi artinya Tuhan itu hanya oleh karena hal ini dipermuliakan apa? Jika kamu berbuah banyak. Jadi bukan hanya sedikit gitu ya. Berbuah banyak. Dengan demikian kamu murid-muridku. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kan banyak orang bilang, oh di dalam sebuah komsel, di dalam suapa kita dimuridkan. Tetapi kalau nggak berbuah banyak, ya tetap aja. Berbuah banyak bagaimana Pak ya? Iman, pengharapan, dan kasihnya semakin bertumbuh. Sehingga dia berbuah-buah lebat. Ya, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Slide terakhir, ya ada pesan penutup ya di slide terakhir. Jadilah pelaku firman, gitu ya. Ya, jadilah ya, jadi jangan hanya iman dan pengharapan, tapi juga dengan kasih realisasikan, dan jadilah teladan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, yaitu faith, hope, and love, ya, iman, pengharapan, dan kasih, yang menyatakan siapa diri kami yang sebenarnya, bahwa buah-buah dari perilaku kami, perkataan kami, cara kami berpikir, cara kami bersikap, cara kami mengambil sebuah keputusan dalam situasi dan kondisi apapun, itu menyatakan langsung tentang iman kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan, dan kasih kami kepada Tuhan, dan kasih kami kepada sesama. Mari Roh Kudus, Engkau memberikan pertolongan, karena firman-Mu telah berkata, bahwa barang siapa mau mengasihi dan melakukan firman, Engkau akan memberikan kepada kami penolong, dan penolong itu sudah ada dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus semakin hari semakin kami beri kesempatan sepenuhnya untuk menolong dan memimpin kami dan mengajar kami untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman dan pengharapan dan kasih kami semakin hari semakin meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ayo teman-teman, buka mikrofon kita. Ayo teman-teman, buka mikrofon kita. Makasih dokter. Terima Terima kasih. kasih dokter. Atas firman-Nya. Terima kasih. Si Dokter Saud. Oke teman-teman. Tuhan berkati ya. Ya Pak. Di pesanan kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Zara. Oke, terima kasih Kak Angel. Ya. Buat teman-teman yang lain, boleh saya screen pengumuman kita hari ini. Oke, pengumuman kita hari ini setiap hari Senin. Sehabis ini jangan teman-teman keluar dulu. Kita adakan gerakan baca Alkitab disertai rapat pengurus itu jam 1 siang, dan di hari Rabu dan Sabtu kita adakan komsel jam 1 siang di hari Rabu dan Sabtu. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, boleh tolong di-share screen Kak Baby, nomor rekeningnya. Oke, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa kirim atas nama Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 693813366350. Sekali lagi saya bacakan atas nama Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 693813366350 atas nama S. Gary Morris Simon, Unity for Jesus. Informasi ibadah pelayanan bisa hubungi ke pembina rohani kita atas nama Pendeta Gary Morris dengan nomor HP 0856
97027878. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Kak Angel. Itulah pengumuman kita pada minggu ini. Dan tiba saatnya kita doa syafaat yang dibawakan oleh saya. Mari kita satu doa gitu. Selamat siang Bapak, terima kasih Bapak untuk berkat anugerah-Mu. Dan kami rasakan setiap hari dan setiap waktu. Ya Bapak, kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Tuhan yang mengantar kami sehingga kami boleh kuat dalam pada saat ini. Ya Bapak, kami berdoa untuk teman kami Kak Stefanus ya Bapak. Dari sejak hari Rabu dia mengalami sakit ya Bapak. Kami mohon pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Dan kuasa Tuhan itu terbesar dalam hidup kami. Betul ya Bapak, tolong sembuhkanlah, pulihkanlah kesehatan saudari kami Kak Stefanus ya Bapak. Supaya ia bisa beraktivitas kembali menurut kehendak-Mu. Ya Bapak, kami berdoa untuk pastor ya Bapak, berikan lagi kesehatan-Mu, kekuatan, supaya ia bisa membimbing kami, dengan baik dan benar ya Bapak, dan membiarkan iblis masuk dalam hati dia ya Bapak. Kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Untuk itu ya Bapak, kami serahkan pastor dalam tangan-Mu. Kau pulihkan kesehatan dia ya Bapak. Jauhkanlah dia dari penyakit apapun. Dan kami tahu bahwa hamba-Mu ini Tuhan yang melindunginya. Itu ya Bapak, kami berdoa kepada-Mu untuk orang-orang yang membenci kami. Tolong ubah dan latih mereka. Nah, kami ini anak manusia biasa, Bapak. Bapak surgawi, kami tahu bahwa kami banyak kesalahan, dosa sekalipun. Tapi Engkau tidak pernah memarahi kami. Engkau tetap mengajari kami untuk tetap saling mengasihi satu sama lain. Ya Bapak, kami berdoa untuk Kak Feby ya Bapak. Kabar hati Kak Feby, dimanapun dia berada, tangan-Mu menyertai dia, pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam hidup dia. Dia percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam hati pikiran dia, dan kuatkanlah Kak Feby, supaya dia tidak rapuh dari orang-orang yang ingin merusak masa depannya. Kami serahkan Kak Feby dalam tangan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk Kak Anggi ya Bapak. Coba berarti dia pada minggu depan nanti dia akan rapat majelis lagi ya Bapak. Kau tuntun dia, kau lindungi dimanapun dia berada. Kau berarti dia dua orang tuanya, berarti keluarga terbesarnya Bapak. Dan kami tahu bahwa keluarga-Mu ini keluarga Allah. Itu ya Bapak, kami serahkan setiap keluarga kami dalam tangan-Mu. Ya Bapak, kami berdoa untuk para pengurus lainnya. Kau berarti ya Bapak, Kau lindungi kami, supaya kami bisa membimbing dan bisa mengikuti kehendak-Mu ya terbesar dalam dunia ini. Bapak, kami berdoa untuk tidak komunitas kami Victory, Unity, LWG ya Bapak. Berikanlah kami tidak komunitas ini kompak dan Engkau, dan kami tidak memiliki hati dendam. Betul ya Bapak, tolong kami supaya kami bisa membimbing tidak komunitas ini. Bapak, kami berdoa untuk anak yatim piatu. Kau berarti ya Bapak, supaya anak yatim piatu ini bisa ada tempat tinggal yang layak dan bisa memiliki makanan yang secukupnya. Kami berdoa Engkau untuk doa tersaut ya Bapak. Kau berarti dia dalam usahanya, perjalanannya, pelayanannya. Kau berarti ya Bapak, dimanapun dia berada, tangan-Mu selalu menyertai dia. Ya Bapak, Kau lindungi keluarga tersaut ya Bapak, Kau lindungi keluarganya, baik keluarga besarnya, Kau berkati ya Bapak. Dan kami tahu bahwa Engkau itu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau itu Allah kami. Betul ya Bapak, kami serahkan Dr. Saud dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk
teman-teman yang lagi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya tangan-Mu menyertai mereka ya Bapa, bidur-bidur-Mu menyembuhkan mereka ya Bapa, supaya mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami berdoa untuk bagi bangsa Indonesia kami, kiranya dalam melindungi bangsa Indonesia kami, kuat dan hati kami, untuk kami menerima apa arahan, kritikan dari nasihat dari orang lain. Bapak, kami berdoa untuk bentar lagi kami akan merayakan 17 Agustus ya Bapak. Nah, berarti kami, berikanlah kami kesehatan-Mu supaya kami bisa mengikuti acara proklamasi nanti, baik online maupun on-site ya Bapak. Nah, berarti kehidupan kami, supaya kami bisa lebih dekat lagi di hadapan-Mu dan kami bisa bersekutu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Kembalikan Anda, Pastor. Oh, oke, teman-teman. Tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman. Tiba saatnya kita ada doa penutup dan doa syafaat. Jadi, tiba saatnya kita mendengarkan doa penutup dan doa berkat. Jadi, boleh buat sahut. Boleh doa tadi bersilakan. Dokter. Doa penutup dan berkat ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu yang tiada pernah putus dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kami melakukan ibadah pada siang hari ini melalui Zoom, Unity for Jesus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sangat baik kepada kami, dan kami anak-anak-Mu membutuhkan berkat tangan kasih-Mu menyertai kami sepanjang hari, agar itu menjadi masa depan kami, bukan hanya untuk hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Oleh sebab itu kami angkat hati kami ke dalam tangan-Mu, dan tangan kasih-Mu memberkati kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Amin. dokter. Oke, saya backup aja. Bagi teman-teman yang tiba saatnya kita akan mengajukan pertanyaan, 3 pertanyaan mengenai iman, pengharapan dan kasih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand dan buka kamera. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Boleh silakan klik raise hand di alat komunikasi teman-teman, baik itu di laptop maupun di HP. Yang mau bertanya? Kak Dina, ada mau tanya Kak Dina? Atau Pastor Benyamin? Oke, kayaknya harus dipancing nih Kak ya. Oke, boleh dengar kok. Oke, terima kasih Kak Andi yang cantik. Ya, jadi aku mau nanya sedikit tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa ya dokter? Mungkin anak-anak, mungkin dalam hal pacaran lah ya. Aku lagi sedang menjalani hubungan gitu. Tapi puji Tuhan, kami sampai saat ini bisa menjalin hubungan kekulusan. Dan Pastor Gary tahu gitu kan tentang hal itu. Dan yang aku tanyakan, kenapa anak-anak zaman sekarang itu imannya itu nggak kuat gitu kan? Imannya itu nggak kuat gitu tentang
Kita tahulah maksudnya kalau yang tentang seks itu dilakukan hanya untuk yang sudah menikah gitu kan. Kenapa ya pertanyaan kenapa imannya itu nggak kuat gitu. Karena kan otomatis kan banyak nih kan zaman-zaman sekarang ada pesawat lah nggak mesti lagi aku jelasin nggak tahu gitu kan. Itu yang mau kutanyakan. Terus soal yang kasih. Kasih itu kan kita diajari kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan kasihlah Tuhan Allahmu. Gitu kan. Nah, kalau kita kalau kita diajarkan tentang kasih, sama juga dengan yang itu, dokter, dengan yang dokter bilang kalau misalnya kita berhubungan hubungan pendekatan tadi dengan seseorang, katakanlah gitu kan. Kalau dia seperti itu berarti haruskah kita mengasihi dia dan atau gimana gitu, dokter? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, terima kasih ya Dara ya. Jadi pertanyaannya tadi kan pertama sekali mengenai, kita bilang aja lah seks bebas ya. Artinya perilaku kehidupan seks yang dilakukan harusnya di dalam suatu ikatan pernikahan, tetapi ini tidak dilakukan dalam ikatan pernikahan dengan alasan suka sama suka atau alasan cinta dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena tadi gitu ya, firman Tuhan yang sudah dia dengar itu satu kemungkinan dia tidak mengerti. Jadi jatuhnya itu di pinggir jalan. Sehingga ketika dia dalam perjalanan realita hidupnya blank gitu. Itu firman itu tidak mengingatkan dia sama sekali karena memang nggak tertanam. Gitu ya. Nah, yang kedua dia jatuh di tanah berbatu. Sudah tumbuh, tetapi karena ada sesuatu hal, nah sesuatu hal itu istilahnya gini, apakah karena dorongan hati-hati, karena masalah hormon ini ya, pertumbuhan hormon atau libido seseorang kan saya katakan umumnya biasanya tidak mesti si laki-laki atau perempuan, tetapi ketika dalam sebuah pertemuan itu membangkitkan, menumbuhkan gairah seks, itu yang salah sehingga susah untuk menghentikannya. Jadi janganlah dalam pertemuan itu ya ada kegiatan untuk menggairahkan pasangannya ya, karena dengan kata-kata yang penuh rayuan, mesra walaupun alasannya karena cinta, terus sentuhan-sentuhan halus yang bisa membangkitkan, karena nanti susah untuk membendungnya. Makanya karena akarnya tidak kuat firmannya, kebobolan. Nah, yang ketiga ini yang saya katakan kemungkinan besar itu ya, dia khawatir kalau seandainya tidak diladeni kan gitu, di tanah semak duri kan pohon itu tumbuh, tapi semak duri kan kekhawatiran dunia ini enggak mesti hanya kekhawatiran uang, khawatir kalau dikatakan tidak sayang lagi, khawatir kalau sang kekasih pergi ya, atau katakan tidak cinta lagi dan lain-lain. Nah, akhirnya dia kasih juga gitu kan. Kan sering gitu khawatir ya. Nah, dalam pasangan berpacaran sering khawatir telat aja dikit gitu. Bang Stefanus kenapa telat? Nah, kan gitu kan ya kan. Biasanya nggak telat nih datang katanya kan gitu kan. Ini kenapa telat Bang sekarang Bang? Nah, ya tadi karena gini, bilang aja, jangan-jangan kamu nyangkut di tempat lain. Nah, jadi jawaban-jawaban dialog yang kayak gitu kadang-kadang membuat ya jengkel juga, gitu kan. Nah, ini atau akhirnya berusahalah dirayu. Nah, gitu kan. Nah, ketika dirayu ternyata dengan kata-kata dan sentuhan akhirnya kebobolan juga. Yang tadinya kelihatannya marahan, akhirnya udah bersentuhan, maaf kata berpelukan barangkali. Lalu kalau tempat itu kebetulan tidak ada orang tuanya nggak ada di tempat kos atau di tengah hutan, entah apalah istilah, pokoknya nggak ada orang, tapi dia lupa, memang nggak ada orang lain, tapi kan Tuhan ada di situ, ya. Iblis juga nonton di situ loh. Jadi dilihat aja gini, penontonnya selalu ada, kan gitu ya. Nah dia lupa gitu, firman Tuhan bahwa, di mana firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu kan mengawasi, bukan hanya mengawasi, kan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, betul kan?
Roh Kudus kan ada di dalam diri kita. Kita ini kan bait Roh Kudus. Nah, kita lupa itu ada di situ Tuhan. Nah, dia berduka jadinya. Andanya bersukacita, ya. Kira-kira begitu. Nah, ketika udah pulang si laki-laki jadi kesel. Aduh, tadinya gue nggak pernah udah bertobat dengar Pak Dokter ini khotbah, tapi karena dia bilang saya telat karena begini karena begitu, akhirnya terpaksa buat jurus lagi ya, jurus romantis kan gitu kan. Akhirnya kebobolan juga, dosa lagi. Nah, makanya dibilang dosa itu paling paling banyak terjadi itu di dalam dunia pacaran, gitu aja. Gitu ya. Jadi kalau saudara yang berpacaran itu coba hitung, catat aja ya. Misalnya ada berulang kali dalam satu hari melakukan hal yang salah, tapi ya nggak capek apa minta ampun terus, gitu ya. Gitu. Tuhan nggak marah, siapa bilang nggak marah? Tuhan sedih lah sebenarnya. Cuman karena bedanya gini, Tuhan yang ada yang sebenarnya Anda ciptakan sendiri. Ih, Tuhan itu begini loh, dia lebih ganteng nih daripada Pak Dokter, lebih lembut. Nah, jadi saudara menciptakan Tuhan sendiri, dia mengerti lah, dia mengerti. Ya, itu susahnya ya. Jadi janganlah membuat Tuhan itu menurut gambaran kita sendiri. Kira-kira gitu. Nah, mengenai kasih yang saya katakan kembali lagi tadi. Nah, prinsipnya sangat sederhana, ya. Harus tahu kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya. Itu aja. Kalau memang kamu mengasihi Tuhan, kamu melakukan perintahnya. Kalau nggak melakukan perintahnya, Tuhan, gimana? Nggak mengasihinya. Jadi jangan berbelit-belit. Jadi kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Terus kalau kita mengasihi sesama, kan ingat Roma 13 ayat 10, jangan berbuat jahat. Nah, gitu aja. Kalau saudara berbuat jahat kepada pasangan saudara, itu bukan kasih. Tapi Pak, aneh Pak. Kenapa? Justru pacar saya senang sekali kalau saya berbuat jahat sama dia. Jahat bagaimana? Ya megang-megang dikit lah Pak, ya gitu ya. Dia senang banget kalau dipegang. Malah kalau nggak dipegang dia bilang gini, ya, kamu udah nggak sayang lagi ya. Kenapa? Biasanya kamu pegang lah, beginilah, membelai. Sekarang malah duduknya nggak buat jarak-jarak lagi, jauh-jauh lagi gitu ya. Aku di jauh ini supaya jangan kesetrum, kepalaku pening nanti, aku lemah. Gitu kan, kau minta lagi malah rapat-rapat. Nah, itu jatuhnya seperti itu ya. Jadi kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya, ya pasangannya kira-kira gitu. Nanti kalau udah dinikahi itu nggak berbuat jahat, itu mesra. Jadi kalau sama suami atau istri ya itu biasa ya, itu romantika kehidupan suami istri ya. Ya, tapi kalau itu romantika suami istri dilakukan dalam masa pacaran, nah suatu saat dia nggak jadi istri atau suami saudara, gitu kan? Berani nggak ngaku sama calon suaminya itu? Kamu mau nggak nerima aku? Kenapa? Pacar aku dulu siapa? Pak Dokter itu. Terus, kenapa emangnya? Ya, aku sama dokter itu sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu, itu apa kayak buku taman kanak-kanak aja, kenapa begini, kenapa begitu. Terus terang, sudah begini, kalau gitu bubar nggak jadi. Gitu. Masa bekasnya Pak Dokter itu, ya, gitu ya. Nah, itu istilahnya gitu loh. Kan nggak berani membuka, biar Tuhan sajalah yang tahu. Malah ada pendeta kan bilang gini di dalam apa namanya, di dalam konselingnya. Pokoknya yang dulu ingat aja firman Tuhan, aku anggap sampah, gitu ya. Jadi jangan ungkit lagi, gitu ya. Sama dia, gitu ya. Sudahlah. Nah, itu akhirnya tipu-tipu. Jadi banyak saya sebagai penutup gini ya. Banyak pernikahan itu penuh dengan tipu-tipu. Jadi kalau pernikahan penuh dengan tipu-tipu, hati-hati, ya. Anda nanti tertipu dalam perjalanannya, gitu ya. Nah, tertipu karena penipu-penipu itu akan datang. Nanti saudara CLBK lagi lah begini, ada benturan ya kan. Ya, itu. Jadi hati-hati, ya. Bergaul, hormati pasangannya, temannya dengan sebenarnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, ya. Dari buahnya kita akan tahu. Gimana Saudari Dara? Oke, yang lain? Yang lain? Oh ya, hati-hati gunakan pikiranmu. Bukan hanya gunakan pikiran aja, tapi yang di daerah muka nggak boleh ya. Yang nanti kalau udah nikah baru yang wajar-wajar baru. Ya, intinya tangan, mata, sama pikiran. Itu yang lebih utama. Ya kan dokter? Intinya buat jarak aja lah. Kalau Iya. bisa, ingat aja kata lagu tuh apa, 5 cm lah intinya. 5 cm dari duduk kita. Tidak ada lagunya kayak gitu. Kak Kalau aku Feby, nanya, boleh satu lagi, Kak Anggi? boleh. Ini, tentang pengharapan tadi dokter ya.
kita kan sebagai manusia kan gak usahlah berharap sama manusia ya kan, tapi berharap sama Tuhan. Mungkin aku juga gak berharap sih dia itu jodoh aku gitu kan, karena memang jodoh itu kan di tangan Tuhan. Anggi kenapa ketawa? Tapi di tangan manusia, jodoh itu di tangan Tuhan, tapi bukan di tangan manusia. Enggak. Nah, Saya jadi potong dulu ya, Dara ya. Jodoh itu nggak di tangan Tuhan. Tuhan nggak sibuk ngurus berapa miliar yang harus dia atur-atur jodohnya, gitu ya. Jodoh itu di tangan saudara. Saudara memilih, cocok, nikah, selesai. Ya. Oke. Nah, tidak semua yang di Alkitab itu misalnya ada ini Ishak dia dipertemukan dengan jodohnya misalnya gitu. Itu bukan berarti konteksnya bisa dibawa ke semuanya. Karena kalau nanti dibilang jodoh itu di tangan Tuhan, lalu saudara yakini, lalu setelah nikah terjadi masalah serius, misalnya apakah dia KDRT dan lain-lain, saudara akan bertanya, mungkin ya kamu ini bukan jodoh yang Tuhan kasih, kan repot nanti, gitu kan? Berarti anggap lagi nih dokter ya, kita kan berdoa sama Tuhan nih supaya kita mendapatkan pasangan yang terbaik kan, gitu. Tapi kan kita hanya berpengharapan sama Tuhan, gitu kan. Kita yang mencari, tapi kan yang waktunya kita kapan mendapatkan jodoh itu kan Tuhan yang mengatur semuanya kan, gitu kan dokter. Nah, yang aku tanya nih, aku punya masa lalu, ya. Masa lalu nggak ada di sini orangnya ya, nggak ada orangnya di sini. Nah, aku punya masa lalu tuh 10 tahun nih. Dia dulu ya, kalau memang dia benar-benar nikah sama aku, dulu aku nikah muda itu di umur 17 tahun. Kalau memang dia serius dulunya gitu kan. Dan persiapan udah matang gitu kan, persiapan udah baik. Yang aku tanyakan ini, haruskah ya sekarang ini yang aku jalani, haruskah aku berharap hubunganku baik-baik aja? Aku pengennya hubunganku baik-baik aja, tapi hubunganku ini seperti lika-liku gitu ya kan. Apalagi bisa dibilang katakan dia calon hamba Tuhan. Calon masih ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya aku bisa berpengharapan kepada Tuhan dan kepada dia. Itu sih yang mau aku tanya Anita. Terima kasih. Ya, pertama tidak jadi sama dia 10 tahun yang lalu, usia kamu 17, itu udah benar gitu. Karena apa yang diharapkan dari seorang wanita yang usia 17 tahun yang nggak ngerti apa-apa tentang rumah tangga. Itu aja ya dari sisi saya surut laki-laki, kan gitu ya. Itu kan karena masalah libido dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ditanya gini, bahwa jodoh itu pilihan kita. Jangan katakan sering itu pilihan Tuhan, gitu ya. Kita yang memilih, ya. Karena Tuhan sudah menyiapkan semua, kita yang pilih. Kalau jodoh itu ditentukan Tuhan, misalnya kita katakan, maka waktu mau nikah di konsul bimbingan pranikah, maka pendetanya nanya, udah ada nggak tanda tangan atau alat bukti bahwa jodoh kalian ini jodohnya dari Tuhan? Kan repot, betul kan? Alat buktinya mana? Gitu loh. Nah, kan susah. Kan paling jawabnya saya yakin Pak Pendeta bahwa dia adalah dari Tuhan. Ya sudah, itu kan berarti pilihan kamu kan, ya. Nah, ketika kamu memilih, carilah orang yang pas. Jadi jangan karena lihat gantengnya, jangan lihat karena apa latar belakangnya dan lain-lain, tapi tanya hatimu. Kalau sudah bisa menerima dia, terimalah dia apa adanya, gitu ya. Jadi gitu. Selama belum, buka mata lebar-lebar, gitu. Nah, setelah udah dipilih, tutup mata. Jadi terima dia apa adanya karena sudah terikat, gitu. Ya, kalau dia tukang gampar, terima gamparnya, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, udah babak belur, nggak usah lapor KDRT karena apa kan udah tahu, gitu loh, udah diterima, gitu kan. Itu contohnya. Jadi pengharapan mengenai jodoh itu hanya ada gini, doakan dia supaya dia menjadi diberkati Tuhan, orang yang baik, orang yang setia. Jadi ujung-ujungnya itu kepada firman. Bahwa pacar saya ini, calon istri saya atau suami saya ini, dia mengimani firman Tuhan. Nah, yang mana misalnya ambil dong pilihnya, ini firmannya, ya. Terus yang kedua, ya,
dia menaruh pengharapan kepada Tuhan atas firman itu dan dia lakukan. Nah, itu baru betul iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau dia satu saat goyah, jangan bilang bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, saya maaf ya nak ya, saya nggak ngurusin kayak gitulah gitu ya. Masa saya ngurusin, Anda maunya nanti sama siapa ya, sama si Anu gitu loh. Pusing, Tuhan pasti pusing. Saya bilang ini, Pak, Tuhan Maha Kuasa, tapi pusing dia kalau ngurusin yang kayak gitu loh. Masa nggak pusing, tiba-tiba Anggi kayaknya itu cocok deh sama gua. Terus yang ini enggak, Tuhan bilang, capek ngurusin. Udah kayak mana harus saya kasih tahu bukan itu sama dia? Masa saya urusin terus gitu loh. Ya nggak mungkin lah. Nah, emang Tuhan, maaf kata, bisa-bisa Tuhan itu dia bilang tunggu dulu aku berdoa, entah berdoa sama siapa ya, menyendiri sembunyi dia. Gitu. Karena nggak tahan menghadapi manusia. Datang Anggi nanya, datang Angel nanya lagi siapa semua nanya gitu kan? Gitu loh. Jadi pilih saja yang terbaik bagimu ketika sudah patuhi aturan-aturan firman Tuhan. Gitu ya. Kalau sudah dipersatukan, jangan diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Kalau sudah terikat pernikahan, setialah. Kalau masih pacaran, ya jangan memperlakukan yang tidak seharusnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan, karena nanti saya bilang gini, banyak hamba Tuhan malah nikah lagi karena dia bilang, Pak, kenapa? Ya istri saya yang dulu itu bukan pilihan Tuhan, dari mana Bapak tahu? Ya karena dia tidak sejalan dengan saya, gitu ya. Kalau kayak gitu begitu mah, ya Adam dan Hawa tidak sejalan Bapak Ibu, gitu ya. Mana ada sejalan? Hawa ngambil buah, nah kan nggak sejalan. Ya Adam nggak mau dikasih. Jadi kalau dibilang ini, waktu dikasih ya biar dia kalau ngambek ke Hawa gitu, Dam, lu makan nggak? Kalau nggak kamu makan, kamu jangan tidur dengan saya, kamu tidur aja sama kambing sama kebo yang di situ tuh pasangannya. Gitu kan akhirnya Adam bilang ya udah saya ambil deh. Kan kira-kira begitu. Gitu kan. Lalu kan Tuhan bilang karena kau mendengarkan istrimu. Apa yang didengarkan? Dimakan salah, tidak dimakan salah. Gitu loh. Nah, jadi nggak ada yang gitu ya. Jadi gini, ketika saudara pacaran, ikuti rambu-rambu firman Tuhan. Ketika saudara nikah, ikuti rambu-rambu firman Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Semuanya akan melewati proses. Ya. Tapi selama firman Tuhan yang dipegang, pasti akan kuat. Kira-kira begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya. Semoga dia bisa setia dan bisa mematuhi rambu-rambu firman Tuhan. Amin. Oh, mudah-mudahan dia setia, puji Tuhan lah kalau begitu ya. Tapi Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Setia itu Bang Rizkia, dia hanya satu pasangan aja, satu pria dan satu wanita. Itu maksudnya setia. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Aku sudah cukup ya. Oke Pak, shalom Pak, selamat siang. Siang kan ini teman-teman. Oke Pak, aduh tanya, tapi aduh off game ya Pak ya. Ini Pak ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa iman diperlukan sebagai landasan untuk pengharapan? Kedua, mengapa pengharapan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia? Ketiga, apakah hubungan iman dan pengharapan menurut agama Kristen? Itu Pak. Ya, 3 pertanyaannya, tapi karena cepat diucapkannya, kita satu-satu ya, Angel ya, nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Apa tadi? Yang Pertama tadi apa? Langsung tanya jawab kita. Iman apa tadi? Ya. Pertama Pak, mengapa iman diperlukan sebagai landasan untuk pengharapan? Itu ya pertama. Karena memang tercatatnya begitu itu dulu, Ibrani 11 ayat 1. Ya. Nah, tadi kan udah kita baca ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sedangkan iman itu adalah suatu kepercayaan atas firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar, yang kita ketahui. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu apakah kita percaya terhadap firman ini? Percaya. Nah, maka ketika dia percaya itu berarti dia mengimani. Nah, sekarang iman itu tanpa perbuatan kan mati.
ya maka dia lakukan. Kira-kira begitu. Supaya apa yang dia imani itu menjadi harapan yang terrealisasi, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau secara luas banyak sekali sesuatu di dalam hidup ini yang memang kita tidak bisa lihat secara langsung, ya faktanya, tetapi harus kita imani. Nah, iman itu datangnya dari Tuhan juga yang memberikan kepada kita, gitu ya. Jadi yang penting ketika kita beriman, percaya harus setia, gitu ya. Harus setia artinya tetap memegangnya teguh sekalipun ya kondisi dan keadaan tidak kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang kedua, ya, mengapa kita harus punya pengharapan? Kan gitu kan? Ya. Kalau kita nggak punya pengharapan karena kehidupan ini banyak kesulitan, kita nanti kehilangan harapan, bisa putus asa. Itu ujung-ujungnya orang yang kehilangan harapan dia putus asa. Orang yang putus asa bisa depresi, ya, sakit jiwa atau bunuh diri kalau semakin ini, ya. Nah, orangnya jadi apatis, masa bodoh gitu, ya. Mau jadi ini masa bodoh, mau ini juga masa bodoh, cuek aja, pokoknya apa aja terjadi. Nah, dia seperti tidak ada pengharapan sama sekali untuk menjadi lebih baik. Nah, apa artinya hidup kan gitu, ya? Lebih bagus kita hidup dengan harapan sekalipun harapan itu tidak terwujud, setidaknya kita bisa menikmati kehidupan ini. Kira-kira begitu. Ya, ibaratkan hidup ini ya minuman itu atau makanan tanpa garam kan nggak enak ya, asin-asin dikit lah gitu ya. Ada cita rasanya. Yang ketiga tadi apa tuh Angel? Iya Pak, yang ketiga itu dia gini Pak ya. Mengenai apakah hubungan iman dengan pengharapan menurut agama Kristen? Itu Pak, ya terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa hubungannya iman dan pengharapan? Pengharapan timbul dari firman Tuhan, dari suatu firman Tuhan, baik itu janji gitu ya. Suatu janji ini misalnya ya, suatu janji yang dia imani, yang dia percaya. Nah, jadi ada dong gitu ya. Nah, karena dia percaya terhadap firman Tuhan itu, maka dia menaruh harapan. Misalnya masalah kesembuhan, ada firman Tuhan oleh bilur-bilur ya, Tuhan Yesus kamu disembuhkan. Kamu percaya nggak itu? Saya percaya. Lalu apa? Bukti kamu percaya? Oh ya, berarti saya punya pengharapan dong ya, gitu ya, bahwa penyakit saya sembuh. Ya. Kalau gitu apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya harus berdoa atau meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, secara langsung atau melalui media? Bisa secara langsung, bisa media. Media apa? Misalnya ke dokter, gitu ya. Kalau langsung ada minta mujizat. Karena dokternya sudah angkat tangan misalnya, masih ada harapan nggak? Masih ada firman Tuhan. Karena Yesus itu menyembuhkan banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan, yang mati pun bisa dihidupkan misalnya begitu ya. Sehingga dia semangat lagi hidup ini gitu. Kira-kira begitu Angel ya. Oke Pak. Oke, Terima mungkin kasih, yang Pak. lain. Oh, Bang Iskia mungkin ada yang mau ditanyakan. Shalom Bang Iskia. Bang, oh cukup. Sekian dan terima kasih gitu ya Bang Iskia ya. Mungkin Oke, menghindari janji. Saya mau nanya, boleh? Oke, shalom. Ya, iya, iya. Silakan Pastor. Ini Silakan, PSDG Pastor. atau Iskia Saya mau nanya, nih yang boleh? nanya. Oh, boleh. Iskia katanya Pastor cukup. mau bertanya. Ya, aku bertanya dong. Nggak boleh bertanya dong kalau udah cukup mah. Udah paham dong. Ya. Jadi gini, Dokter Saud, saya mau tanya, bagaimana kalau kita memiliki sifat karakter introvert ya? Banyak pria, banyak wanita itu introvert, dalam arti dia tertutup di dalam kasihnya terhadap sesama. Dan dia tidak terbuka dan tidak jujur pada diri sendiri. Apalagi tidak jujur pada diri dengan Tuhan. Bagaimana? Ya, itu introvert. Extrovert kan orangnya terbuka, ya kan?
orangnya bersahaja, bergaul, ekstrovert ya, kebalikannya. Nah, sering saya temuin karena dianggapnya sok dewasa, berpikiran dewasa, ya kan? Bukan secara usia, tetapi secara pemikiran. Tetapi dengan kekurangan dirinya dalam introvert itu, baik nggak di hadapan Tuhan, baik nggak di hadapan manusia. Karena orang introvert itu sangat sulit ditebak dengan sifat karakter aslinya seperti apa. Jadi karena itu sangat sulit untuk menerima pasangan yang ekstrovert. Sangat sulit untuk bisa jujur pada diri sendiri dan pasangan. Itu gimana, Dr. Saud? Kiranya ini bisa membantu anak muda yang menemukan pasangan introvert terhadap yang kita sendiri ekstrovert gitu loh. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pastor nggak curhat kan, Pastor? Enggak curhat. Ini pengalaman aja sih, pengalaman yang kebanyakan anak muda menemukan pasangan introvert yang menutup diri dia sendiri, yang tidak jujur dan merasa dewasa, merasa hebat, merasa segala masalah bisa kami atasi, saya atasi, ya nggak ada masalah, seakan-akan nggak ada masalah. Tapi sebenarnya masalah terbesarnya dalam diri dia sendiri. Itu, Dr. Saud. Oke, terima kasih atas bantuannya. Mungkin pencerahan buat anak muda di sini. Terima kasih, Pastor. Pertama kali saya harus kasih info dulu, tidak ada introvert yang absolut, ya. Tidak ada, gitu ya. Ya, benar. Yang absolut itu tidak ada. Karena tertutupnya seorang, dia ternyata konsultasi juga dengan orang lain, gitu ya. Itu berarti dia tidak absolut, karena nggak ada memang. Gitu. Jadi hanya jumlahnya dia bisa membuka dirinya itu hanya kepada orang-orang yang bisa dia percaya, ya sudah ada. Gitu. Misalnya ada orang hanya bisa membukanya ke dokter atau orang-orang tertentu, tetapi dia tidak bisa membuka yang lain sehingga sulit. Nah, bagi orang yang agak terkendala terhadap sikap seseorang dan menilai dia introvert, itu pertama sekali kita bilang begini, belum tentu dia introvert. Jangan-jangan Anda bukan orang yang dia percaya. Itu dulu satu. Gitu ya. Tanpa kita sadari misalnya orangnya memang tidak mau terbuka sama kita untuk hal-hal khusus gitu ya. Tetapi dia bisa untuk buka orang tertentu. Nah, kalau seandainya ini masalah seseorang yang mau mendekati yang bersifat ekstrovert terbuka dengan yang tertutup, maka ya tanamkan kepercayaan kepada pribadi yang introvert kepada saudara bahwa Anda orang yang memang layak dipercaya, walaupun itu membutuhkan waktu, kira-kira gitu ya. Nah, bila perlu bisa tanya, cari sumber informasi primer atau sekunder langsung atau melalui orang-orang yang kenal. Kira-kira ada nggak faktor yang menyebabkan sehingga orang itu kok sikapnya seperti itu, nah, ya supaya kalau memang istilahnya mau mendapatkan dia atau mendekati dia secara maksimal. Sama kan kayak dunia kedokteran kan selalu ingin menggali dulu analisa supaya bisa mengetahui kondisi si pasien ini kenapa sampai seperti itu lalu memberikan pertolongan. Nah, itu. Nah, jadi kalau di dalam hubungan tertentu saya ingat aja gini bahwa yang introvert absolut tidak ada, yang mengalami trauma pasti banyak. Ya, karena dia mengalami trauma tertentu sehingga kepercayaannya, keterbukaannya kepada orang lain itu semakin lama semakin berkurang kecuali kepada orang-orang tertentu. Saya rasa itu Pastor Gary, karena itu sulit dipaksakan ya harus bagaimana. Yang penting adalah pendekatan. Anda bisa dipercaya dia gitu ya, maka akan terjalin dengan baik. Artinya orang introvert ini membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi karena apakah itu trauma, latar belakang dari keluarganya gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi gini, dokter, ketika saya tambahkan sedikit pertanyaan, mungkin seperti dokter Saud katakan, pengalaman dari keluarganya, pengalaman dari diri itu karakter dia menjadi introvert, dan sudah contoh kayak teman-teman, ada teman dekat saya korek, saya coba untuk bujuk dia tidak mau terbuka. Karena asalnya dia pendam sendiri karena
kita sahabat sejatinya dia, sudah lama kenal dia, tapi dia nggak mau terbuka. Akhirnya pada ujung-ujungnya dia tidak bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk menemukan pasangan jodohnya atau menemukan masalahnya sendiri, menemukan jawaban. Itu gimana, dokter? Ya, kalau kita orang-orang yang terdekat dia sama dia, maka kita harus membawa dia kepada suatu atmosfer, suasana yang menyenangkan bagi dia sehingga dia terbuka, gitu ya. Karena suasana itu ikut mempengaruhi sehingga dia merasa nyaman, gitu ya. Dan hubungan satu tadi kepercayaan dan suasana, karena kita banyak menciptakan satu suasana tertentu, misalnya secara rohani. Orang yang kadang-kadang orang yang kepahitan itu pun dia bisa tertutup, introvert ya, karena trauma-trauma. Dia bukan dialaminya misalnya dari luar, karena perjalanan kehidupan dia dari masa kecil, ya perlakuan-perlakuan yang dia terima, misalnya itu contoh-contoh yang berat gitu ya. Tetapi ketika ada suasana yang atmosfer yang kita bawa dalam unsur rohani dan kenyamanan, dia lama-lama membuka diri, gitu ya. Dia membuka diri, dia bahkan bercerita, bahkan dia bisa mencurahkan isi hatinya. Dia katakan misalnya, saya juga Pak, ya Pak Dokter misalnya, saya senang sama Bapak kenal kan si Anu itu, misalnya gitu ya. Saya senang sama dia. Nah, akhirnya kita membantu menghubungi yang bersangkutan untuk bertemu, untuk mengetahui apakah secara langsung yang disukai itu benar suka juga. Kalau enggak kan nggak bisa dipaksa, kan gitu ya. Nah, dalam suasana tertentu kita bawa dia di dalam acara makan dan lain-lain, dan ya tanpa ada unsur. Akhirnya memang yang dia sukai itu bilang, saya anggap dia seperti saudara sendiri, Pak. Saya tidak ada unsur cinta. Akhirnya dia juga mengerti. Nah, itu yang katakan bahwa kalau ada sesuatu jangan dipendam, kasih tahu aja, tanya aja. Lebih bagus ya, istilahnya saya prinsip gini, lebih bagus ditolak daripada suka tapi terpendam, gitu ya. Nah, ketika akhirnya sudah diambil orang lain, baru kita bilang, aduh, gitu. Nah, lu sih kenapa nggak bilang? Kalau lu bilang waktu itu, gue lebih pilih lu daripada dia. Kan sering kayak gitu terjadi, gitu ya. Nah, lebih bagus. Tapi jangan suka mengumbar, udah ada, senang lagi misalnya, Anggi, saya suka sama kamu. Oh, iya kan? Oh iya, saya juga berikan kesempatan dok, saya berdoa. Angel, saya juga suka sama kamu. Itu aneh, namanya itu mah serobot sana serobot sini gitu kan. Lalu kenapa Pak ditembaknya banyak? Karena dia bilang ini, kalau satu ditembak kan kemungkinannya juga sangat kecil Pak. Tapi kalau misalnya 5, 8 ditembak paling tidak kan ya ada satu yang kena atau lebih dari satu. Baru nanti yang dari lebih dari satu ini saya seleksi lagi. Itu tipe laki-laki mah biasanya begitu. Gitu ya. Tapi kalau Anggi mah lain, dia kan senyumnya disimpan-simpan dengan tangannya gitu. Oh, ya. aku udah tahu itu senyumnya itu apa itu. Tapi pada prinsipnya introvert begitu ya. Jadi kalau Anda suka dengan orang introvert, lakukan pendekatan-pendekatan yang istilahnya yang alamiah. Itu dengar anak muda. Ya. Iya, Pester, iya. Satu lagi, Dokter Saud ya. Kan sebenarnya kasih dari Alkitab, kasih itu blind, cinta itu, kasih itu tidak buta, kasih itu terbuka bagi orang yang mengasihi Tuhan dan sesama, ya kan? Karena kita berharga di mata Tuhan, makanya kasih dari Tuhan itu terbuka untuk siapa aja, tidak memandang suku, kaum dan bahasa, tidak memandang engkau agama apa, dari mana, gender mana gitu. Nah, yang saya mau tegaskan dan tanyakan di sini, kadangkala kasih itu kita pendam sendiri, ya, pendam sendiri, suka sama orang, pendam sendiri, sehingga menjadikan problem dalam diri kita sendiri, ya, status kita disembunyikan, dan sifat kepura-puraan dewasanya kita, sebijaksananya kita di mata orang yang kelihatan dewasa, tetapi sebenarnya dalam diri dia itu sebenarnya rapuh, hancur, ya.
dalam dirinya itu dikuat-kuatkan untuk di depan sahabat-sahabatnya, di depan sesamanya, merasa dikuat-kuatkan gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi orang ini bisa mendapatkan kasih yang terbuka itu secara real, secara nyata gitu loh. Sehingga anak-anak muda ini jangan mudah untuk rayon iblis dengan sedikit dilihat dari tata bahasanya kelihatan dewasa, tetapi sebenarnya orang yang dewasa itu kebanyakan juga ada orang yang rapuh gitu loh, rapuh dan kasihnya nggak terbuka kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Itu dokter gimana? Terima kasih Pastor ya. Ya. Cuman tadi pertanyaannya itu kasihnya jadi dicampur aduk gitu ya. Jadi artinya kalau kasih yang untuk semua itu adalah yang disebut dengan kasih melakukan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kasih itu sabar, kasih ini begitu. Jadi kalau kasih yang bersifatnya kepada itu cinta ya, suka kepada seorang laki-laki atau perempuan itu nggak dibilang kasih yang di Alkitab gitu ya. Itu bilang tentang cinta lah gitu ya. Nah kalau cinta ini kan nggak bisa untuk ditembak ke semua orang. Jadi dilihat dulu. Kalau misalnya gini contoh yang buka kamera saya lihat ya ada Angel buka kamera. Nah, kita lihat dulu wajah Angel misalnya. Kita lihat ya mungkin sudah berdoa selama ini. Kalau Adara juga kelihatan ya Anggi gitu ya. Silakan dilihat. Jadi artinya kan orang suka bilang ini. Ketika dia berdoa, kadang ada di dalam bayangan pikirannya itu image-nya terungkap. Misalnya saya suka wanita misalnya kulitnya putih. Nah kita lihat Angel putih, Anggi putih, Dara juga putih. Nah siapa aja putih ya? Nah berarti sekian orang putih. Terus dia wajahnya bulat atau lonjong. Lihat ini, yang nggak bulat coret-coret. Nah senyumnya manis. Artinya yang membuat dia itu tergerak, semakin suka ya terpenuhi. Nah, kalau sudah 80% terpenuhi, kan belum tentu orang yang ditargetkan itu suka juga. Tetapi dia ungkapkan saja gitu ya, dia ungkapkan aja, saya setelah melihat mengikuti sekian lama, maaf ya gitu ya, jangan salah pengertian dulu. Ada cinta yang bersemi, kira-kira begitu ya. Lalu bilang aku suka sama kamu, tapi kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, kira-kira begitu ya. Nah jadi diomongin dulu. Tapi kalau misalnya dia bilang langsung misalnya ini yang saya tunggu, ya udah selesai kan gitu kan. Ini yang saya tunggu, selama ini saya berdoa gitu kan, ternyata Tuhan menjamah ya sehingga diungkapkan, udah selesai. Kalau gitu kita nggak usah pakai via Zoom lagi ya, main japri aja, itu contohnya begitu. Jadi pokoknya open aja. Kalau seandainya tidak, nggak apa-apa. Kita kan perlu seleksi, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah ada bilang gitu, maaf ya Anggi ya, Dara ya, Angel ya, gitu ya. Saya memberikan informasi, saya sudah ada yang punya, baru aja ketemu kemarin. Di mana Pak? Gitu ya. Gitu ya, di Pasar Cijantung misalnya. gitu ya. Itu contohnya. Atau di pasar ular. Artinya, oh dia sudah ada yang punya. Tujuannya apa? Supaya jangan lagi masuk bagian seleksi dari yang lain. Ngerti kan? Itu juga itu dalam komunitas harus ada begitu, gitu ya. Supaya artinya tidak salah kaprah. Nanti lama-lama kan akhirnya gini, mata keranjang lagi dikit-dikit melihat suka gitu kan. Nah, ini yang kita katakan setelah kita sudah bilang iya dan dia iya. Nah, terus lanjutnya kemana? Gitu ya. Gitu ya. Harus lanjutnya itu mematuhi firman Tuhan, baru begitu, ya. Mematuhi firman Tuhan sampai akhirnya ke pernikahan. Itu aja, setelah pernikahan kan sudah ada aturan-aturan mainnya. Saya rasa itu ya kalau saya katakan ya, yang sederhana. Nah ini ada pertanyaan memang di chat ini, bagaimana menemukan, Salam Pak, bagaimana cara menemukan cinta yang sederhana, yang tidak dari Yohanes Kevin, dokter Yohanes Kevin, yang tidak memandang apapun itu. Ini nggak ada, ya. Ini nggak ada, karena orang yang buta sekalipun dia akan memandang sesuatu, walaupun matanya buta gitu loh. Dia tanya, kamu cantik nggak, Dik? Jelek Bang, enggak jadilah gitu ya.
Jadi selalu memandang. Jadi cinta yang sederhana seperti itu hanya angan-angan belaka, gitu ya. Nggak ada. Selalu akan ada memandang, gitu ya. Walaupun dia buta sekalipun, dia akan tanya, Dek, kamu gemuk atau kurus? Aku Gemuk. gemuk. Nah, misalnya aku gemuk. Oh, maaf, Dek, kenapa? Gitu ya. Saya sukanya yang kurus. Nah, kan dia bilang gitu. Padahal kamu buta, kok kamu harus pilih-pilih gemuk atau kurus? Bukan apa-apa, Dek. Saya udah mengatakan kepada Tuhan, kalau nanti saya nikahin dia, pas kali malam pengantin saya mau menggendong dia. Bayangin, Dek, kalau orangnya gendut. Wah, betul juga. Jadi nggak sesuai dengan doanya gitu. Nggak bisa digendong gimana? Jadi kalau yang kurus kan ada kemungkinan besar terpenuhi. Jadi disesuaikan dengan pokok doanya. Bisa lah dokter. Kalau gendut kan bisa dipeluk kayak pantai guling. Bukan, kan digendongnya. Ya, dia mau itu dia gendong istrinya nanti. Ya, jadi dia carilah yang pas. Kan kira-kira gitu. Kalau dibilang kurus, ditanya gini, kurus, aku kurus, Bang. Berapa berat kau? 105. Ah, kok bisa kau bilang kurus? Tinggi aku yang Bang 4 meter. Ah, nggak jadi misalnya begitu. Tapi gini dokter, kalau kata orang kalau misalnya pasangan kita antara gemuk, salah satu penggemuk, itu katanya nggak perlu lagi pakai kasur. Oh gitu. Kalau pandangan seperti itu sebenarnya itu udah yang kita katakan body shaming ya, nggak boleh gitu ya. Karena kalau misalnya gemuk nggak perlu kasur itu kan sebuah penghinaan gitu ya. Terus kalau saya ngompol di kasur, jadi saya kompolin kamu kan repot. Jadi itu penghinaan. Itu penghinaan. Loh, emangnya kalau saudara sudah dewasa nggak mungkin nggak ngompol? Kan mimpi kadang-kadang. Saya aja pernah mimpi. Saya rasanya masuk kamar mandi selalu saya buang air kecil. Ternyata masih di kasur. Terus aduh basah bangun. Kok rasanya tadi gitu. Nah, bayangin kalau itu adalah istrinya yang gendut jadi kasurnya. Nah, bisa istrinya itu langsung ngangkat dengan tangannya dilempar ke langit-langit, kesian lah gitu. Jadi saudara-saudara yang mau istrinya seperti kasur, pikirkan 1000 kali sebelum Anda babak belur nanti di kemudian hari, gitu ya, dimasukin ke karung sama istrinya. Yo, jadi kayak kalung goni ya gitu ya dokter ya. Loh bukan, kan itu tadi karena pandangan Anggi, sesuai dengan pandangan itu loh, jadi kasur. Berarti dengar, shalom. Berarti setiap pasangan dibuang ya ke laut ya atau ke karung gitu. Janganlah, coy. Berarti kamu buang aku dong. Enggak loh. Kan Jadi kata ini loh. Aku sih masih gini kata dokter ini. Berarti pasangan itu harus seperti yang badannya tapi aku nggak sebut mereknya. Itu Tapi Anggi, itu Anggi tadi yang ngomong, saya ngomentarin Anggi. Kan Anggi bilang kalau intinya ya gini, katanya kalau selamat siang istrinya Dokter Saud MS. ya. Karena istrinya katanya kalau istrinya gemuk bisa jadi kayak kasur. Nah, pandangan itu yang keliru. Kalau dia suaminya ngompol, masa ngompolnya di badan istrinya? Ya intinya gini, pokoknya punya gini. Kalau misalnya contohnya mereka lagi becek-becekan di kasur, gimana itu caranya? Ya itu kan berarti main lumpur. Biasanya itu kalau lagi membersihkan got, ya gitu. Kalau lagi ada pembersihan got, ya biasanya kan memang akan becek gitu ya, gitu. Oke, jadi saya rasa itu yang ingin saya jelaskan. Prinsipnya gini, jangan kita berpikir terlalu rohani berlebihan bahwa jodoh itu datangnya dari Tuhan, gitu ya. Tuhan sudah memberikan mempercayakan semua kepada setiap manusia ya untuk memilih. Kalau dia kenal dan dekat sama Tuhan, dia akan memilih dengan cara yang prinsip yang dasar. Terus bagaimana mereka membangun hubungannya juga dengan dasar-dasar firman Tuhan, ya. Nah, kebahagiaan mereka pun berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu prinsipnya gitu. Nah, ketika dia
misalnya, Pak, saya nggak dekat sama Tuhan, Pak, tetapi saya memegang prinsip. Ya sudah, kalau misalnya sudah lagi pacaran, sudah menutup mata, gitu ya, atau dibilang cinta itu buta, lalu Anda nikahin, maka di dalam pernikahan itu peganglah prinsip-prinsip firman Tuhan, perlakukan dia sebagaimana apa yang diperintahkan Tuhan. Itu prinsip sederhana, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak terjadi hal seperti itu, kita tidak boleh berkata mungkin ini jodoh bukan dari Tuhan. Emang sejak kapan Tuhan jadi biro jodoh? Kan gitu. Ya kan? Kalau jodoh dari Tuhan, semua biro jodoh itu harus tutup. Itu berarti pendustaan. Termasuk pendeta-pendeta yang juga biro jodoh itu, itu juga dusta dong jadinya, ya. Karena kan Tuhan yang buka, ya. Saya rasa itu ya. Jadi jodoh Anda itu Anda pilih sendiri. Lalu ketika Anda sudah memilih, gitu ya, ambil keputusan untuk menerima dia apa adanya, ya, dan taati firman Tuhan. Karena gini, pernikahan orang Kristen itu kan beda dengan agama lain. Ada janji nikah. Jadi peganglah janji nikah itu, ya, gitu. Jadi jangan mikir dia jodoh sama Tuhan, karena nanti pendetanya juga bingung, ya, bingung. Di mana alat bukti bahwa jodoh kau ini dari Tuhan, gitu. Di atas meterainya ada nggak waktu saya berdoa? Ya kalau kayak gitu coba direkam waktu kamu berdoa supaya benar gitu. Nah jadi nggak ada yang begitu. Itu hanya kata-kata hiasan rohani saja, ya. Berarti kalau jodoh dari Tuhan atau jodoh nggak dari Tuhan berarti bisa menikah dong. Apanya? Maksudku gini, dokter bilang kan tadi bilang jodoh bukan dari Tuhan. Berarti contohnya jodoh bukan dari Tuhan itu Islam boleh juga kita nikah. Gitu. Jadi gini, yang disebut dengan jodoh dari Tuhan tidak mengurus mengenai perjodohan. Oke? Tuhan mengatur bagaimana hidup pernikahan, ya, hidup dalam pergaulan. Nah, itu. Jadi siapapun yang engkau pilih untuk kau nikahi, nah, ini aturan sebelum nikah, ini aturan setelah nikah. Nah, itu, ya. Jadi di situ dia yang paling penting kuncinya. Seperti itu. Boleh dong cerita pengalaman demikian. dokter. Demikian pertanyaan kita hari ini. Terima kasih buat Dr. Saud. Dengar tuh apa kata Pak Dokter, diperhatikan, Ya, disimak. Kak Yosua juga disimak ya, jawaban-jawaban Iya, saya Kak Yosua. tadi ya. Jadi setia itu bukan setiap tikungan yang ada, Kak Yos. Ya, setia itu satu wanita aja. Ini tuh khusus untuk laki-laki Nyebut juga. nama Yosua enak banget ya, Kak Iyo, seperti bakso ya panjangnya. Berarti setia itu